plak tuh plak wewe jembreng. Halo guys, kalian pernah nggak dengar kasus Setiabudi 13? Belum kan? Ya, walaupun kalian udah tahu ataupun belum pernah dengar, tetap sih bakal gue tetap ceritain. Karena ini adalah salah satu kasus tersadis di Indonesia, guys. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Pada tahun 1982, ada dua sapam nih kerja di PT Garuda Mataram Motor di Jalan Setiabudi, Jakarta Pusat. Depan kantornya itu adalah daerah yang ramai lalu lalang kendaraan. Nah, kedua sapam ini mereka tuh nggak sengaja nemuin dua kardus yang berbau busuk dan kardus itu udah dilalerin. Tapi sapam yang melihat kardus ini tuh takut buat meriksa isi dalam tuh kardus. Akhirnya karena takut, sapam ini ngelapor deh ke polisi lalu lintas yang lagi atur jalan di sana. Wah, karena polisi ini sibuk ngatur lalu lintas, jadi nggak digubris lah laporan nih sapam ini sama polisi. Biasa mungkin juga kalah pangkat. Akhirnya itu kardus didiamkan saja dengan bau yang menyengat dan menyebar ke area di sana. Hingga datang deh pemulung yang mau ambil itu kardus. Pas ketika kardus itu dibuka, kalian mau tahu nggak dalam kardus dua itu isinya apa? Di kardus pertama mereka nemuin 13 tulang yang udah dikerik bersih, dipisah dari dagingnya, dan sebuah potongan kepala. Nah, inilah juga nih kenapa dinamain kasus ini kasus Setiabudi 13, karena ada 13 tulang yang ditemukan di kardus pertama. Dan di kardus kedua mereka nemuin nih 180 potongan daging manusia sekaligus organ-organ di tubuhnya. Karena gempar penemuan tersebut, akhirnya pihak yang berwajib datang deh buat ngamanin dua kardus tersebut. Lalu dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Dan kedua kardus tersebut diserahin deh ke dokter ahli forensik almarhum Dr. Abdul Munim Idris untuk diotopsi. Setelah Dr. Abdul Munim Idris mengotopsi potongan tubuh tersebut selama beberapa jam bersama timnya, dia kaget, guys. Hasilnya korban ini katanya berusia 18-21 tahun, tingginya sekitar 165 cm, dan ini menurut dia kasus pembunuhan paling sadis yang selama karirnya dia mengotopsi mayat hasil pembunuhan. Dan dia meyakini pelaku yang melakukannya lebih dari satu orang, sekitar 3 atau 4 orang lah. Itu pun mereka pasti orang-orang profesional banget dalam melakukan aksinya. Kenapa dia meyakini orang ini yang melakukan itu profesional? Karena kata Dr. Abdul Munim Idris, tim forensik saja yang ahli nih mengupas mayat dan mengerat dagingnya dari tulang bukanlah hal yang mudah dilakukan oleh ahli forensik sekalipun. Sadis. Setelah polisi mendapatkan hasil otopsi dan berita ini menjadi meledak di Indonesia, lalu polisi mencari identitas dari sang korban mutilasi ini dengan mengumpulkan 100 keluarga pelapor yang kehilangan anggota keluarganya. Namun hasil dari 100 keluarga itu tidak ada satupun yang mengenali korban dari kasus Setiabudi 13 ini. Nah, dan akhirnya pada tanggal 27 November 1981 korban dikebumikan di TPU Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat. Dan selama 42 tahun kasus Setiabudi 13 masih menjadi misteri.